selama ini, mulai dari pengenalan bahan ya. Saya kenalkan bahan. Pertama, buku catatan. Yang kedua, pulpen, alat tulis. Dan yang ketiga, ini pensil merah biru. Ini meteran untuk mengukur. Dan ini roll siku. Roll siku gunanya untuk kerum leher dan kerum lengan. Dan ini roll pinggul, digunakan saat mengukur bidang pinggul. Dan ini radar untuk meradar saat kita memotong. Ini juga ada roll siku kecil. Ini kita gunakan saat menulis di buku kerja. Dan ini jari tangan untuk membuat kancing dan tum. Ini alat deder untuk membuka benang dan lubang kancing. Ini alat untuk mesin namanya skoci. Dan ini seluring untuk isi benang. Dan ini tapak sebelah untuk les Jepang. Ini gunting besar untuk kain. Dan ini gunting kecil untuk kertas. Ini jarum mesin. Ini kapur segitiga untuk penggarisan di dalam kain. Ini roll skala. Roll skala kita gunakan saat membuat pola di dalam. Kita gunakan ukuran 1:2. Dan ini karbon untuk saat kita memotong untuk meranjang dari bola ke pada kain. Dan ini kain pasting. Pasting digunakan untuk dimotong di bagian kerang, untuk tangan dan lain sebagainya. Dan ini plastik untuk pengepatan. Dan satu lagi ini jarum pentul. Kita gunakan saat memotong bahan kain. Baiklah, selanjutnya satu langkah demi langkah kita buat ukuran badan. Kita mulai dari ukuran badan. Bisa kita buat contoh. Satu, pertama kita buat dari ukuran badan bahu. Lebar bahu diukur dari pangkal lagu yang tertinggi dari kanan ke kiri. Selanjutnya ukur bagian badan, lingkar badan, besar badan ditambah 4 jari. Diukur dari badan yang tertinggi, puncak dada. Ya. Selanjutnya dari bahu mencari kerum lengan turun 9 atau 8, itu ukuran mayoritas, ukuran tidak pindah-pindah. Tapi untuk orang dewasa, kalau kecil boleh juga 8,5. Selanjutnya dari bahu turun 15 untuk panjang muka. Ya. Selanjutnya ukur lingkar pinggang. Lingkar pinggang tidak ada ditambah angka paskan, bisa bergerak. Di dalam rumus nanti kita tambah 1,5. Di ukuran tidak ada kita tambah-tambah. Lanjut, lingkar pinggul. Lingkar pinggul kita ukur seenaknya turunnya pinggul. Seenaknya turunnya meteran. Kalau masih
Kira-kira demikian. Terima kasih. Dari ukuran tersebut sudah kita bisa buat pola. Dari ukuran kita bagi dulu yang dibagi, bahu dibagi 2, badan dibagi 4, pinggang dibagi 4, pinggul dibagi 4, terus lingkar tangan dibagi 2. Yaitu selanjutnya kita buat pola. Dari ukuran tersebut kita sudah temui lebar bahu, kita buat nih seperti ini ya. Kita buat lebar bahu, dan kita bagi 2, jatuhnya kalau 15 dibagi 2 dapatnya 7,5. Tarik garis 7,5, turun 1. Dari titik 0 maju 2,5 untuk lingkar leher. Dari titik 0 turun 4 atau 3,5 menjadi lubang leher depan. Dari titik 0 turun 9 untuk tinggi dada, dan dari 9 maju ke depan menurut ukuran masing-masing. Seandainya kita 10, nah kita titik tengah 10. Dari titik bahu tarik garis lurus, dibagi 2. Nih, dibagi 2. Dapat titik tengah, maju setengah. Buat di terus lengan. Selesai. Dari titik 0 maju turun ya 15 untuk panjang muka. Dari panjang muka maju 7,5 menurut ukuran masing-masing. Tambah rumus 1,5. Kita temui titiknya, hubungkan ke besar badan. Selanjutnya dari titik 0, dari titik 15 turun 7 untuk tinggi pinggul. Dari titik pinggul maju 40 untuk lingkar pinggul. Itu menurut ukuran juga masing-masing. Selanjutnya dari titik 0 turun untuk mencari panjang baju sesuai permintaan. Kalau yang kita buat baju yang ada 35, hanya separuh, ya kan? Kalau kita mau dari bahu untuk gamis, turun dari bahu sampai ujung jempol. Dari panjang baju maju lingkar pinggul, sesuai kan lingkar pinggulnya berapa? Kalau 10 di atas pinggul, turun juga 10 di bawah. Ditambah untuk kembangnya baju sesuai permintaan. Kalau mau 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau gamis mulai dari 4 sampai 6, 7. Naik 1,5. Semakin melebar kita tambah kembang bawah, semakin naik dia tambahnya. Kalau dari bawah 4 sampai ke bawah hanya bisa 1 atau 1,5. Dari titik panjang baju hubungkan ke lingkar pinggul. Selesai yang ini baru mulai kita buat kopna. Membuat kopna dari titik lingkar pinggang maju 4,5, ke kanan setengah, ke kiri setengah, ke atas 4,5 dan ke bawah 5. Hubungkan titik demi titik. Demikian, itu saja untuk pola. Selesai kita buat pola. Contohnya nih buat pola. Sama persis dari yang di papan untuk kita buat di koran. Ini yang sudah kita buat di koran. Pola ini yang ada untuk baju yang abu-abu. Baju ini polanya. Dari yang saya terangkan tadi, satu demi satu, sama dengan yang kita dari buku, kita pindahkan melalui ukuran meteran. Ini hasilnya. Kemudian membuat tangan. Tangan yang ini rumusnya
dari puncak bahu turun 4. Enggak ada pindah-pindah, turun 4 kecuali tangan berkerut, baru kita tambah 2,5 lagi. Dari titik puncak kita ukur panjang tangan. Panjang tangan kalau permintaan kostumer panjang kita buat. Kalau pendek yang ada, ini dia. Dari titik turun 4, tarik garis lurus. Yang garis miring ini besar badan. Berapa besar badan? Misalnya 10, kita kurangi setengah. Memang itu rumusnya. Sudah dapat garis miringnya, garis miring kita bagi 2, 1, 2. Hasilnya ada 3 bagian. 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian. Sudah. Dari titik puncak ada 1 bagian, titik pertama keluar setengah. Titik kedua pas. Dan titik ketiga langsung ke besar badan. Hubungkan. Sudah. Kita cari lingkar lengan. Lingkar lengan bawah lengan. Berapa permintaan? Nah, dibagi 2. Kalau 10 dibagi 2 dapat 5. Hubungkan titiknya. Dari 5 ke bawah. Hasilnya kalau lingkaran kan 10. Kalau di bola kan 5. Kita hubungkan ke besar badan. Dari garis yang di besar badan kita naik setengah. Setengah naik ke atas. Kita hubungkan dari badan ke lubang lengan. Sudah. Terima kasih. Ini ada lagi karena di baju kita contohnya pakai kerah. Kita buat kerah. Kerah ini hasil dari ukuran leher. Ukuran leher dari yang bagian depan 4 turun 4, ini juga kita buat turun 4. Ini pola bagian belakangnya. Nah, ini dia. Ini pola bagian belakang, kita coba dari bagian belakang bahan baju. Nah, ini bagian depannya. Bagian depannya kita ambil juga dari bagian depan baju. Kita ceplak. Nah, ini kerahnya 1 lembar. Kita buat kanan dan kiri karena contoh kanan dan kiri. Ini namanya kerah baby atau kerah rebah. Kalau kata orang aku kerah baby, ini dia. Kalau kerah rebah ini juga bahasa saja berbeda. Selanjutnya penjahitannya. Dari contoh yang ada baju, kita mulai jahit bahagian depan sebelah kanan. Mana sebelah kanan? Ini dia, sebelah kanan. Kita mulai sebelah kanan. Setelah itu ada kantong. Kita selesaikan dulu kantong. Kantong ukuran dari panjang muka turun 4. Dapat titik 4, turun 5. 5 untuk tempat lubang tangan. Kira-kira 5. Ukuran mayoritasnya 5. Sudah, kita buat kantong. Selesai kantong, kita buat sisi kiri. Kita sambung sisi kiri. Setelah sisi kiri, kita buat bagian belakang. Bagian belakang stretching dulu. Setelah stretching, kita sambung bahu depan dengan bahu belakang, kiri dan kanan. Setelahnya kita sambung sisi kanan dan sisi kiri. Selesainya lanjut kita buat lengan. Nah, lengan kanan dan kiri. Selanjutnya kita ngesum. Boleh kita zoom dan boleh jahit. Bagus dijahit. Tapi itu permintaan kostumer. Kadang-kadang nggak suka, ya kan? Setelahnya lanjut kita buat kerah. Yang setelah kita potong kita gosok dengan paisley. Sudah. Setelah kita jahit kanan dan kiri selesai digosok, disetik kanan dan kirinya, kita pasang ke lubang leher yang
ada di baju tersebut. Nah, selanjutnya kita pasang lapel leher, baru kita selam kembali. Nah, selesai baju. Ini contohnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.